Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka memperdalam ilmu agama, mempelajari petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkumpulnya kita di masjid yang kita cintai ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk meridhai kita, merahmati kita, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang nanti bisa kita jadikan bekal untuk hidup kita, menjalani kehidupan kita di dunia ini hingga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok manusia berkumpul di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, mereka saling membaca Al-Quran, mentadabburinya, mempelajarinya, memahaminya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ketenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para malaikat pun ikut datang di majelis ilmu ya, untuk mencintai mereka. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita nanti di akhirat kelak di hadapan para makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan pada kesempatan siang yang bahagia ini sangat penting untuk kita pelajari. Yaitu apa ini Pak? Judulnya, mengapa kita hidup? Mengapa kita hidup? Pertanyaan ini bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala mungkin sering muncul dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita manusia ini diawali dengan Nabi Adam, diciptakan dari apa Pak? Tanah. Kemudian keturunannya nanti diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari air mani, dari hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan. Sedemikian terus sampai akhir hayat kiamat itu akan seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Ghafir ayat ke-67. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqakum min turab." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari tanah. Awalnya tanah, itu Nabi Adam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tanah. Kemudian summa min nutfah, kemudian generasi setelahnya Allah ciptakan dari air mani, sperma, dari hubungan suami istri. Summa min alaqah, dari air mani itu Allah jadikan daging yang bergantung, ya, darah daging yang bergantung di rahim seorang ibu. Kemudian berproses menjadi tulang belulang, berbentuk sebagai janin, sebagai anak. Lalu summa yukhrijukum tifla, kemudian Allah mengeluarkan kalian dalam keadaan anak bayi, lahir laki ataupun perempuan sesuai yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Kemudian Allah menjelaskan summa litablughu ashuddakum, kemudian kalian dibiarkan hidup sampai dewasa, dari anak-anak mulai SD, SMP, SMA, mulai di remaja, kuliah dan seterusnya, bekerja, dewasa, bersuami istri. Kemudian Allah menjelaskan summa litakunu syuyukha, kemudian agar kalian menjadi orang-orang yang sudah tua renta. Terus itu berproses, semua kita mengalami hal tersebut. Wa minkum may yutawaffa min qablu, tapi di antara kita ada yang sudah meninggal sebelum sampai tua. Nah, kita ada saudara-saudara kita mungkin baru lahir sudah meninggal, bahkan masih di perut ibu pun sudah meninggal. Ada yang baru anak sudah gede lumayan 10 tahun meninggal dunia karena penyakit-penyakit tertentu. Ada yang sudah SMP karena naik motor tabrakan meninggal.
Ada yang sudah dewasa, sudah nikah, meninggal dunia. Jadi belum sampai tua dia sudah meninggal dunia. Semua itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya, ya, agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Walitablughu ajalan musamma. Dan ada juga yang sampai ajal yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, tadi yang kecil, anak meninggal kecil juga memang ajalnya segitu. Kita yang sudah tua-tua juga demikian, memang ajalnya belum sampai sehingga kita belum wafat. Wala'allakum ta'qilun, dan agar kalian mau mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Ya. Proses hidup ini, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mengalami. Kita semuanya menjalaninya. Kita hidup, kita bahagia, kita tidur, kita bangun lagi, keluar bekerja atau sekolah, kita kemudian sampai sore, malam tidur lagi dan seterusnya. Itu kehidupan itu kita jalani. Kadang muncul dalam benak kita, apa tujuan hidup ini? Ya, apa tujuan? Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini? Mengapa saya harus hidup seperti ini? Ini pertanyaan-pertanyaan muncul dalam benak kita semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu tujuan hidup kita ini. Dan harus kita pegang tujuan hidup itu, dan harus kita jalani kehidupan ini sesuai tujuan hidup ini. Dalam surat Az-Zariyat, ini kita mulai membahas kitabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, saya tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali tujuannya satu, yaitu agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka menyembah aku, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka seorang muslim dan muslimah dalam hidupnya dia senantiasa berusaha beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh aktivitasnya itu dalam rangka mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya jelas, Pak. Jadi semua kegiatan yang ada, marilah kita bangun dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah itu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lengkap, semua hal, mencakup semua perbuatan dan perkataan yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi. Baik perkataan yang jelas seperti omongan seperti ini, ataupun yang tersembunyi yang dalam hati kita. Perbuatan juga demikian. Perbuatan apa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai, Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi, pasti itu adalah merupakan ibadah. Sehingga semua aktivitas kita, semua aktivitas seorang muslim dan muslimah harus berdasarkan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua perintah-perintah Allah, semua perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti dicintai dan diridhai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangan Rasulullah SAW pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibenci oleh Rasulullah SAW. Ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah perintahkan, maka itulah bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang, maka itu juga termasuk bentuk apa, Pak? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan kita ini pasti berkisar dalam hal itu semuanya. Dan agama Islam ini sempurna, semuanya sudah diajarkan. Oleh karena itu orang muslim itu, Pak, mau tidur aja ada apanya? Doanya. Mau tidur ada doanya. Adab tidur pun ada tata caranya. Mau tidur baca bismika Allahumma amutu wa ahya, atau membaca ayat kursi, baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan banyak zikir-zikir yang lainnya. Kemudian tidurnya pun ada adabnya. Rasulullah SAW mengajarkan apa? Tidur miring ke kanan. Jadi yang di bawah itu apa? Bagian kanan seperti ini. Kemudian menghadap ke kiblat. Itu adab-adabnya. Kemudian waktu tidur seperti apa diajarkan. Bangun tidur ada doanya. Apa itu, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan kalau kita bangun tidur, kemudian wudu, sholat tahajud pun itu juga apa? Ibadah. Bangun tidur, wudu, sikat gigi, bersih-bersih, kemudian ke masjid, sholat subuh,
juga ibadah. Semuanya itu diperintahkan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kehidupan seorang muslim seperti itu. Dia keluar bekerja. Ini yang nanti Bapak Ibu, ini yang membedakan antara orang muslim dan orang kafir. Kalau orang kafir nggak ada tujuan apa, dia nggak paham tentang tujuan hidup dia, sehingga mereka senang-senang semau mereka, bangun juga semau mereka, ya, bangun tidur wah mau jam 8 nggak apa-apa, karena nggak ada apa, mereka nggak meyakini adanya wajiban sholat subuh. Kalau orang Islam ada aturannya, hidup itu sehingga indah. Ketika dia keluar untuk bekerja atau keluar untuk sekolah, dia niatkan ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kerjanya dia dapat pahala, manfaat. Dia menyapa orang di jalanan, mengucapkan salam, salam pun ibadah, berdapat pahala. Dia menolong orang di hari itu, membantu fakir miskin, itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sangat indah kehidupan umat Islam itu, mestinya demikian. Makanya orang Islam itu tidak bisa atau mestinya tidak ada kata pengangguran. Kalau maksudnya pengangguran tidak ada kerjaan atau tidak ada kerjaan tetap, mungkin masih ada. Tapi umat Islam tetap bekerja. Jadi seandainya dia tidak bergabung kepada perusahaan tertentu atau kantor tertentu, tetap dia setiap hari harus ada aktivitas yang bermanfaat bagi dia. Kenapa Pak? Karena dia punya tujuan hidup. Tujuan hidup dia di dunia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia seorang muslim itu yakin dan tahu bahwa hidup di dunia itu tidak lama. Ya. Bisa jadi dia yang meninggal duluan atau kiamat yang datang duluan. Hanya ada dua pilihan. Dan seringnya adalah kita yang meninggal duluan. Rasulullah SAW memberitahu bahwa umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 saja. Sedikit yang melebihi hal itu. Ya. Maka waktu ya, ini sangat penting bagi seorang muslim dan muslimah. Tidak ada kata nganggur umat Islam itu. Umat Islam itu harus aktif. Selalu dia mencoba melakukan hal-hal yang terbaik dan dia niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali, Pak. Dan berbeda sekali dengan orang-orang kafir. Kita lihat kalau orang-orang kafir atau orang-orang yang baik itu kafir non muslim ya, ataupun orang-orang yang enggak tahu agama sama sekali, bahkan orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan, adanya agama, ya, mereka hidupnya terbengkalai, semau mereka, semau hawa nafsu mereka, sehingga mudah digoda oleh siapa, Pak? Setan. Sehingga kehidupan mereka ini hanya mengikuti hawa nafsu. Ya, mereka enggak ada aturan. Mau tidur jam berapa, bangun jam berapa, nggak ada sholat, nggak ada ini. Pakaian pun sembarangan. Adapun orang Islam, pakaian ada aturannya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanita menutupi, berhijab, berjilbab yang syar'i. Laki-laki juga demikian, menutupi auratnya, pakai pakaian yang sopan. Orang kafir nggak ada, nggak tahu tentang hal itu, atau nggak mau tahu, bahkan nggak mau mengikuti hal itu. Masalah pernikahan misalnya, orang Islam ada aturannya. Hubungan laki-laki dan perempuan itu diatur sehingga betul-betul menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Orang kafir seks bebas, sembarangan ya, kenal perempuan, suka sama suka langsung ke kamar, dan na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun." Biarkan orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, makan-makan, bersenang-senang seperti bersenang-senangnya hewan-hewan, ya, maka mereka pasti akan tahu akibatnya. Ya, umat Islam menyadari dan mengetahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti ada tanggung jawabnya, dan hidup di dunia tidak lama, hanya sebentar. Kemudian nanti akhirat yang menentukan hanya dua, surga ataupun neraka. Ketika orang iman, Islam dan dia beramal saleh, insya Allah masuk ke dalam surga. Tapi kalau banyak dosanya juga nanti bisa jadi mampir ke neraka. Adapun orang kafir, nggak mau beriman, nggak mau beramal saleh, nggak mau menjalankan kewajiban, maka neraka tempat mereka dan mereka akan sengsara. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seperti itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Mari kita gunakan waktu-waktu ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
hendaknya kita sadari bahwa tadi hidup tidak lama. Ya, kita sebagai ilustrasi saja, bedanya antara orang yang tahu tujuan hidup dengan yang tidak tahu tujuan hidup itu sangat mencolok sekali. Misalnya kita sekolah, misalnya ada orang masukkan anaknya ke pesantren. Di pesantren durasi belajarnya hanya 6 tahun saja, SMP dan SMA. Nah, ada 2 anak misalnya. Satu, dia tahu tujuan sekolah di situ, yaitu biar belajar menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar sungguh-sungguh, mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan di sana, mempraktekannya. Yang satu tidak tahu tujuannya, sehingga dia cuman paling di pesantren main-main saja, akhirnya sekolah nggak mau sekolah, kerjanya bolos, malah nakal kepada yang lainnya. Nah, lihat, yang pertama insya Allah keluar dari pesantren dia akan bahagia, mendapatkan ilmu bermanfaat bagi dia dan juga bagi masyarakatnya. Tapi yang kedua pasti akan sengsara, dia akan menyesal. Oh ya, kenapa dulu di pesantren saya nggak sungguh-sungguh, sekarang sudah tua susah ini hidup, yang nggak tahu agama, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Nah, seperti itu. Bayangkan kalau permisalan di pesantren saja selama 6 tahun itu ada menimbulkan kerugian, maka bagaimana dengan kehidupan kita di dunia ini? Kita kalau di pesantren mungkin masih bisa lulus pesantren, dia rugi, nggak sempat belajar dengan sungguh-sungguh, dia rugi, dia sadar, lalu dia tobat, datang ke kajian, belajar, mungkin masih dapat ilmunya. Tapi ketika orang sudah hidup di dunia, nggak tahu tujuannya, akhirnya dia sembarangan saja semau dirinya, semau hawa nafsunya, nggak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, ya, nanti dia meninggal dunia nggak bisa balik lagi, akhirnya menyesal, dan dia tidak ada manfaat lagi penyesalannya, karena dia akan masuk ke dalam api neraka dan kekal selamanya kalau dia kafir. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penting untuk kita sadari, dan mari kita manfaatkan kehidupan ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu bermacam-macam. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Ada juga yang tingkat tertinggi ibadah adalah tauhid, yaitu mengisahkan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk tujuan inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar menjadi hamba Allah yang beribadah dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan Allah dengan seorang apapun, sehingga ibadah ini ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita rukuk, kita sujud, kita salat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita beristighatsah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta rizki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta keturunan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan para Rasul, para Nabi itu diutus untuk menyadarkan ini. Kita tahu bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita runut dari awal, Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan, kemudian Allah ciptakan pasangannya, yaitu siapa? Siti Hawa. Nah, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi Adam diciptakan, ada makhluk yang bernama siapa? Iblis. Mereka, yaitu iblis dan juga malaikat semuanya, diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam dalam rangka memuliakan Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau, dia menolaknya, bahkan mengatakan ketika ditanya, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, apa yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah saya ciptakan dengan kedua tanganku? Maka iblis mengatakan, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya enggak mau sujud kepada Adam ya Allah, karena saya ini lebih baik daripada siapa? Adam. Anda ciptakan saya dari api, sementara Anda ciptakan Adam dari tanah. Dengan sombongnya dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun murka, dan Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis sampai hari kiamat. Ya, seandainya iblis saat itu dia berdoa, bertaubat kepada Allah, mungkin Allah terima. Tapi masalahnya iblis tidak mau bertaubat. Iblis tidak mau bertobat. Bahkan dia malah mengatakan, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya
biar saya bisa hidup kekal sampai mereka dibangkitkan sampai hari kiamat. Ya, untuk apa, Pak? Untuk menyesatkan, la ughwiyannahum ajma'in. Saya akan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam semuanya. Semuanya akan disesatkan oleh siapa? Iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini akan selamat. Maka tadi Allah melaknat iblis sehingga Allah keluarkan dia dari surga dan dia dilaknat sampai hari kiamat. Demikian pula Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala takdirkan beliau memakan buah apa? Yang terlarang di dalam surga itu. Kemudian turunlah Nabi Adam ke mana? Bumi ini untuk diuji. Semua keturunannya juga diuji di bumi ini. Nah, lalu ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan hal itu, maka Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a." Kami katakan kepada Adam, kepada Hawa dan juga iblis, "Ihbitu minha jami'a." Turunlah kalian dari surga itu semuanya, turun ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tapi ingat, nanti akan datang petunjukku untuk memberikan petunjuk kepada kalian jalan yang lurus. Ya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku ini, maka dia tidak akan takut, tidak akan bersedih hati. Artinya dia akan masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang lain, dalam yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Tapi barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjuk dariku ini, ya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bahkan nanti di akhirat dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam wal iyadu billah. Maka orang-orang yang beriman hendaknya mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya sejak zaman Nabi Adam, keturunan Nabi Adam itu mereka bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis terus menghembuskan dakwahnya, berusaha untuk menyesatkan manusia agar mereka tidak menyembah kepada siapa? Allah. Minimal agar mereka itu bermaksiat kepada Allah. Sehingga tergodalah sebagian anak keturunan Nabi Adam itu yang bernama siapa? Qabil. Yang membunuh siapa, Pak? Habil. Kisahnya tahu ya, di surat Al-Maidah disebutkan. Nah, itulah kenapa iblis berhasil, karena dia istiqomah terus menggoda manusia. Tapi di zaman itu masih bertauhid kepada Allah, masih beribadah hanya kepada Allah saja. Tapi ketika di zamannya Qabil dan Habil, syaitan berhasil menyesatkan Qabil agar membunuh siapa? Habil. Sebabnya apa, Pak? Hasad, iri dengki. Qabil ingin menikahi kembarannya yang cantik. Sementara saat itu dilahirkan gini, Pak. Syariat di zaman itu, ya, ketika Qabil punya anak kembaran namanya Fulanah, perempuan. Habil punya kembaran wanita, si A misalnya, yang Qabil si B. Nah, si B ini cantik sekali. Si A, sementara si A siapa? Jelek. Nah, dalam syariat Nabi Adam dahulu mestinya dipasangkan gimana? Si Habil nikah sama si B, saudaranya Qabil yang cantik tadi. Qabil menikah sama saudarinya Habil yang ternyata tidak terlalu cantik. Nah, Qabil nggak mau syariat itu. Akhirnya dia membunuh Habil biar dia bisa mendapatkan istri, yaitu saudarinya sendiri. Seperti itu. Ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan sebabnya lain, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk, itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersedekah. Itu bersedekahnya dahulu sesuai dengan harta yang dia miliki. Maka saat itu Habil ini memberikan sedekah terbaiknya. Dia adalah penggembala kambing, dia cari kambing yang paling gemuk, yang paling bagus, disedekahkan.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah petir menyambar domba tersebut yang menandakan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekahnya dia. Nah, Qabil dia pelit, tidak mau menyedekahkan hartanya. Saat itu dia adalah petani. Dia ketika panen malah cari buah atau sayuran yang paling jelek, lalu hanya sedikit dia kasihkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima hal tersebut. Maka Qabil marah dan membunuh siapa? Habil. Nah, di situ iblis bisa menyesatkan manusia, yaitu Qabil. Tapi terus berabad-abad manusia masih beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum ada maksiat kesyirikan. Namun di zamannya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam terjadi kesyirikan, di mana orang-orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ada orang-orang yang soleh meninggal, lalu orang-orang kehilangan, sehingga mereka membuat patung-patung, monumen-monumen untuk mengenang jasa Tuhan, jasa orang-orang soleh tersebut. Sehingga dengan melihat patungnya orang soleh itu, maka mereka semangat untuk beribadah, karena tahu, oh ini fulan ini orang ahli ibadah, maka semangat mereka beribadah. Nah, tahun demi tahun bergulir, manusia sudah tidak tahu sejarah patung-patung tersebut, sehingga iblis membisikkan kepada mereka, menyatakan bahwa itu patung-patung itu adalah Tuhan-Tuhan yang disembah oleh oleh orang-orang sebelum kalian. Maka mereka pun berpaling menyembah kepada kepada patung-patung tersebut yang dulunya adalah orang-orang saleh. Ya, mencari rezeki di situ, meminta kemudahan urusan di situ, bahkan sujud di situ, menyembelih untuk patung-patung tersebut. Maka disinilah mulai muncul kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk memperingatkan kepada mereka bahwa ini tidak boleh. Tuhan-Tuhan ini hanya buatan manusia, yang menjadi yang menyesatkannya adalah setan yang membisikkan orang untuk bisa menyembah kepada Tuhan-Tuhan tersebut. Tuhan kalian yang benar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terus, cuman ternyata kaumnya Nabi Nuh tidak mau membenarkan dakwahnya Nabi Nuh. Bertahun-tahun Nabi Nuh berdakwah, mereka enggak mendengar. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka, dan Allah kirim banjir bandang yang tinggi, Pak. Dulu kalau tsunami di Aceh itu berapa tingginya, Pak? Tinggi ombaknya itu berapa? Satu pohon kelapa kayaknya ya, setinggi itu. Ini tsunami yang terjadi di zamannya Nabi Nuh itu tingginya lebih tinggi daripada gunung, Pak. Makanya ada kisah Kan'an ketika dipanggil sama Nabi Nuh, wahai anakku, hendaknya kamu irkam ma'ana, masuk ke mana? Ke kapal yang kami buat agar engkau selamat. Tapi anaknya mengatakan Sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Saya enggak mau. Saya akan tetap meninggalkanmu, dan aku akan berusaha untuk menyelamatkan diriku di gunung. Tapi gunung pun masih tenggelam, menunjukkan ombaknya sangat tinggi sekali. Sehingga seluruh dunia itu terkena hal tersebut. Sehingga enggak ada yang tersisa sama sekali. Tidak ada yang selamat di dunia itu saat itu, kecuali orang-orang yang bersama Nabi Nuh di atas perahu beliau. Nah, dan itu terus menerus. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala utus para nabi dan rasul terus menerus, generasi ke generasi, untuk mengingatkan bahwa Tuhan yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam kitab-kitab suci yang terdahulu juga demikian, Bapak-bapak. Ya, kita kalau membuka sejarah, kitab yang diberikan kepada Nabi Musa Bapak tahu? Taurat. Maka semua yang mengikuti kitab Taurat yang benar, yang tidak dirubah-rubah, mestinya mereka menyembah hanya kepada Allah. Karena Nabi Musa itu mendakwahkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi Isa itu Nabi Isa juga mendakwahkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka hendaknya kalian menyembah kepada Allah. Maka orang yang mengaku mengikuti kitab Injil mestinya hanya beribadah hanya kepada siapa? Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu adalah Yesus, Allah itu adalah
Yesus atau Yesus itu jelmaan Tuhan, Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus itu. Kenapa? Karena Isa, Nabi Isa, yang mereka sebut Yesus itu nabi, bukan apa? Tuhan. Dan Nabi Isa juga tidak pernah mengatakan saya adalah Tuhan, maka sembahlah saya. Enggak pernah. Sama sekali enggak pernah mengatakan demikian. Demikian pula orang-orang yang mengatakan bahwa innallaha salisu salasah. Ya, Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan apa? Roh Kudus, Tuhan Ibu. Nah, ini semuanya juga bukan syariatnya Nabi Isa, bukan ajaran Injil yang benar. Cuman masalahnya kitab Taurat dan kitab Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru itu sudah dirubah-rubah sama orang-orang kafir yang tidak bertanggung jawab. Maka Nabi Muhammad SAW diutus ini untuk mengingatkan lagi kepada umat manusia bahwa Tuhan yang benar itu hanyalah Allah. Adapun kalian wahai ahli kitab, wahai Yahudi, wahai Nasrani, wahai orang-orang musyrik, yang kalian sembah itu, Tuhan-Tuhan itu gak berhak untuk disembah sama sekali. Ini dakwahnya siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan umat Islam juga harus meyakini bahwa semua yang disembah oleh manusia saat ini tidak ada yang benar kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya meyakini Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah oleh siapapun. Dan Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia, sehingga semua yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat wajib mengikuti agama Islam yang mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan inilah jalan yang selamat. Ya. Oleh karena itu penulis mengatakan ولهذا كان التوحيد والعقيدة الصحيحة المأخوذة من منبعها الأصلي وموردها المبارك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي الغاية لتحقيق تلك العبادة. Oleh karena itu tauhid ini Pak mengisahkan peribadatan hanya untuk Allah, artinya hanya menyembah kepada Allah saja itu, ya, yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Inilah wujud atau inilah bentuk merealisasikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan inilah tujuan hidup kita di dunia ini. Dan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam diutus hanya untuk itu semuanya. Adapun syariatnya beda-beda. Di zaman Nabi Musa di kitab Taurat, di zaman Nabi Isa di kitab Injil, dan di zaman Nabi Dawud dan nabi-nabi yang lain ada syariat-syariat salat, zakat, itu ada. Sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam dan surat-surat yang lainnya. Namun tata caranya berbeda. Tapi yang menjadikan agamanya, yang menjadikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya sama itu adalah masalah tauhid ini, di mana beliau ini menyadarkan manusia agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sungguh kami, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul agar mengingatkan kepada manusia bahwa hendaknya kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini dakwahnya Rasul. Dan ini makna yang lafaz yang sering kita ucap Pak, la ilaha illallah. La ilaha artinya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Berarti semuanya enggak ada yang disembah. Enggak ada yang berhak disembah, semuanya. Mau nabi, mau wali, mau malaikat, mau matahari, mau bulan, mau bintang, semuanya enggak berhak untuk disembah. Illallah, kecuali hanya Allah saja. Sama. Jadi semua nabi dan rasul juga demikian. Bahkan Nabi Musa ketika awal-awal beliau datang ke bukit Gunung Tur, Jabal Tur, Turi Sina, Bukit Sina, maka Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini wahai Nabi Musa, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Maka hendaknya
sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Demikian pula kepada Nabi Isa, kitab Injil, dan kepada nabi-nabi yang lain, semuanya sama, la ilaha illallah. Maka kunci surga itu, miftahul jannah apa Pak? La ilaha illallah. Kita harus meyakini itu, tidak hanya diucapkan tapi betul-betul diyakini, dan kita perdalam pemahaman kita tentang tauhid la ilaha illallah ini. Ya. Karena tadi semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ini kepada umatnya. Kita sadari, kita yakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa al-anbiya ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya, para nabi itu sebenarnya mereka saudara, hanya beda bapak saja. Ya. Hanya beda ibu saja, hanya beda ibu saja. Ya, ibu-ibu mereka berbeda-beda tapi bapaknya satu. Maksudnya gini, maksudnya Nabi SAW memberikan permisalan bahwa para nabi itu sama, bersaudara. Dakwah mereka, syariat mereka mungkin berbeda-beda. Sholatnya sekian. Nabi Dawud puasanya satu hari, puasa satu hari tidak. Nabi yang lain mungkin puasanya lain. Nabi Muhammad SAW puasanya bermacam-macam, yang wajib adalah Ramadan dan seterusnya. Tapi inti pokok dakwah mereka satu, yaitu apa? Tauhid, la ilaha illallah. Mengajak manusia hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya dakwah tauhid, pentingnya kita mengenal tentang dakwah tauhid ini. Masih lama Pak? Masih. Baik. Dan tauhid atau ibadah atau akidah ini Pak, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah menjelaskannya. Ya, cuman tinggal kita ketika membaca itu paham atau tidak. Maka fungsinya kajian ini biar kita lebih tadabbur lagi. Mungkin bapak-bapak sekalian sudah sering baca Al-Qur'an, mungkin sudah hatam berkali-kali. Namun yang terpenting lagi adalah kita mencoba untuk memahami ayat demi ayat. Memahami ayat demi ayat yang mana ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti akan kita pahami tentang rukun-rukun iman. Ya, rukun iman kita akan selesaikan di kitab ini. Insyaallah dengan penjelasan yang semoga mudah dipahami, yang lebih mudah untuk kita cerna sehingga kita bisa mengimaninya dengan baik dan benar. Nah, yang terpenting adalah kita semangat belajar karena ini permasalahan akidah kita, keyakinan kita. Berkaitan dengan iman, rukun iman ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah yang sering kita ketahui. Ayat terakhir itu, Pak. Al-Baqarah ayat terakhir, ada 2 ayat terakhir itu yang bisa jadikan zikir sebelum tidur. Ya. Diawali dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hafal insyaallah Pak ya. Mari kita simak terjemahnya atau maknanya dan tafsirnya. Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau dari Tuhannya, yaitu apa? Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW beriman kepada Al-Quranul Karim ini, dan juga kepada, kalau beriman kepada Al-Quranul Karim berarti mengimani, meyakini apa-apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Sama, kita juga demikian. Wal mu'minun, orang-orang mukmin pun demikian. Maka kita sebagai orang mukmin dan mukminah wajib mengimani apa saja yang di dalam Al-Quranul Karim dan yang ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sumber utama ajaran agama Islam ini Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Dan karena apa? Al-Quran ini pokoknya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bertugas untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan juga menjelaskannya
Oleh karena itu Allah berfirman, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan Al-Quran ini agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga hadis-hadis Nabi SAW, baik isinya perkataan beliau sebagai penjelasan dari Al-Quranul Karim ataupun sebagai tambahan hukum, tambahan keterangan dari Al-Quranul Karim, atau perbuatan beliau, jadi gerakan beliau, tata cara beliau mengajarkan sholat yang benar seperti apa, seperti ini, wudhu yang benar seperti apa, seperti ini, tata cara berpakaian yang benar seperti ini, dan lain sebagainya. Ini semuanya wahyu. Dan juga termasuk juga diantaranya adalah ketika beliau membenarkan para sahabat melakukan ini, lalu beliau benarkan, beliau setujui, ini juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak berbicara dari hawa nafsunya, keinginannya dia pribadi, tidak, tapi yang beliau ucapkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi orang mukmin dan Nabi Muhammad SAW itu semuanya beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yaitu Al-Quranul Karim. Mengimani bahwa Al-Quranul Karim turun kepada Nabi Muhammad SAW melewati malaikat siapa? Jibril. Dan kita juga mengimani isinya, karena ini sebagai petunjuk hudal lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka kita harus memahami petunjuk tersebut, ya, karena kita akan menjalani kehidupan ini pengen sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan sesuai dengan penjelasan para ulama. Ya, seperti itu. Ya, sebagai contoh saja Pak, kalau kita misalnya dikasih peta, kita misalnya ada harta karun misalnya di Bogor misalnya, ya, itu tersembunyi harta karunnya, ya, ada petanya dikasih ke kita. Tapi kalau kita nggak mau memahami peta tersebut dan tidak mau menjalankan apa petunjuk-petunjuk di peta tersebut, kira-kira kita sampai sana nggak? Nggak bakal apa? Nggak bakal sampai, nggak bakal mendapatkan harta karun itu. Dan ingat tadi Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa? Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan bahagia, akan masuk ke dalam surga, tidak akan merasakan ketakutan, tidak pula bersedih hati. Tapi barang siapa yang tidak mau mengikuti petunjukku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina fa ulaika ashabun nar, atau ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang berkafir dan mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau mengimani ayat-ayat kami, maka mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam. Wal'iyadu billah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita pahami Al-Quranul Karim ini dengan benar, sesuai dengan penjelasan para ulama. Kita kalau ayat lihat tafsirnya, kalau hadis lihat penjelasan syarah dari para ulama di kitab-kitab mereka. Dan terutama berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, rukun iman ini akan kita pelajari insyaallah, dan yang terpenting adalah kita melandasi keimanan ini hanya bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga keyakinan-keyakinan yang kita yakini itu harus ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau kita lihat iman, rukun iman ini semuanya hal-hal yang gaib. Gaib itu artinya apa? Yang kita tidak tahu. Oleh karena itu dari surat Al-Baqarah itu Allah berfirman apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka mengimani sesuatu yang gaib. Iman kepada Allah itu Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hal yang gaib. Maksudnya kita tidak mengetahuinya, kita tidak bisa melihatnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat di dunia ini. Tapi nanti orang-orang yang beriman ketika mereka masuk surga, dia bisa lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. 6. Jadi iman kepada Allah, kemudian iman kepada apa Pak? Kepada para malaikat. Malaikat kelihatan atau tidak? Tidak kelihatan. Kecuali kalau lagi menjelma menjadi manusia, dia akan kelihatan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi asalnya mereka tidak terlihat. Tapi kita mengimani, kenapa?
Karena disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian iman kepada kitab-kitab suci. Ya, kitab-kitab suci ini juga bagi kita gaib, hal yang tidak terlihat. Karena dulu Taurat, Zabur ketika turun kepada Nabi Musa dan Nabi Nabi Dawud, demikian pula Injil turun kepada Nabi Isa, nggak kelihatan bagi kita. Tapi ketika informasi itu datang di dalam Al-Quranul Karim, maka kita imani. Nah, seperti itu Pak sikap kita. Jadi kita sikap dalam meyakini keyakinan-keyakinan itu, keimanan itu ada dalilnya baru kita yakini. Nggak ada dalilnya jangan kita yakini. Nah, seperti itu. Sama iman kepada para rasul. Kenapa kita tahu ada Nabi Isa, ada Nabi Musa? Tahu dari mana Pak? Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari kiamat, siapa yang tahu terjadi hari kiamat? Ya, kalau kita nggak tahu informasi dari Al-Quran, dari hadis juga nggak mungkin tahu. Kita tahu tentang azab kubur, nikmat kubur, kita tahu tentang surga, tentang neraka dari mana? Dari wahyu Al-Quran ataupun hadis. Maka seperti itulah ketika kita berakidah, berkeyakinan, ya, kita harus landaskan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lihat, silakan nanti bisa dicatat, dalil berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman ada berapa Pak? 6 tadi, insya Allah ya. Insya Allah ini materi ini dasar dulu juga bapak-bapak, saya yakin pernah belajar di TPA, di pesantren, di sekolahan sudah tahu. Cuman kita akan mencoba memperdalam lagi. Ya, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada rukun-rukun iman yang lainnya. Jadi rukun iman tadi ada 6. Pertama, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Baik, dalilnya apa? Kok kita bisa meyakini 6 hal itu? Nah, dalil yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 136. Ayat Nisa ayat berapa Pak? 136. Apa? Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu, Ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Nah, ayat berapa tadi? 136 surat An-Nisa. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kepada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya. Ya, Allah berfirman apa tadi? Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, Rasul di ayat ini maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berimanlah kalian kepada kitab yang telah diturunkan kepada Rasul ini, yaitu Nabi Muhammad. Siapa? Kitab apa ini Pak? Kitab suci Al-Quran. Imani itu semuanya. Tapi juga wal kitabil ladzi anzala min qabl. Tapi juga hendaknya kalian beriman kepada kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum Al-Quranul Karim. Di antara yang disebutkan adalah apa? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan juga Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Musa. Nah, kita wajib meyakini itu, mengimani itu. Nah, Allah berfirman, "Wa may yakfur billahi", tapi barang siapa yang kufur, tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada malaikat-malaikatnya, tidak mau beriman kepada kitab-kitabnya, tidak mau beriman kepada rasul-rasulnya, tidak mau beriman kepada hari akhir, maka sungguh dia telah sesat
menyimpang dengan kesesatan penyimpangan yang sangat jauh sekali. Nah, ini dalil bahwasanya kita wajib beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Al-Qur'anul Karim dan juga kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya. Ya. Dan juga di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk beriman juga kepada para malaikat, kitab-kitab yang lainnya, Rasul-Rasul yang lain, dan juga kepada hari akhir. Hari akhir itu apa Pak maksudnya? Hari kiamat, yaitu hancurnya alam semesta ini, dan bahwa semua manusia itu akan dibangkitkan lagi, akan dibangkitkan lagi, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan termasuk iman dengan hari akhir, adanya surga dan neraka dan semua yang ada di dalam keduanya. Yang kedua, dalil yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 177. Surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين." Nah, tidaklah termasuk kebaikan ketika kalian hanya menghadapkan wajah kalian ke timur atau ke barat. Jadi kebaikan itu bukan hanya menghadapkan ke timur atau ke barat, tapi kebaikan yang benar adalah orang yang beriman. Beriman kepada apa? Kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kiamat, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab dan juga para nabi. Nah, ini menegaskan rukun iman. Disebutkan demikian. Ya. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 177. Kemudian di ayat yang telah kita baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 285, ya, dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, Allah menjelaskan tadi, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Rasul Nabi Muhammad SAW itu telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Demikian pula orang-orang mukmin juga beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menjelaskan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Semuanya, baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang beriman siapapun sampai hari kiamat nanti, semuanya tetap beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasul-rasulnya. Ya, jadi kita orang Islam itu juga beriman kepada Nabi Isa yang disebut Yesus. Ya, kita juga beriman kepada Nabi Musa. Kita juga beriman kepada Taurat dan Injil. Kitab-kitab kita imani semuanya. Itu orang Islam, Pak. Tapi yang kita amalkan siapa? Yang kita amalkan Al-Quran. Yang kita ikuti petunjuknya secara utuh adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran itu telah menghapus syariat-syariat sebelumnya. Al-Quran sebagai wahyu terakhir, ya, yang menyempurnakan wahyu-wahyu sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma la yu'minu billadzi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar." Beliau menjelaskan bahwa semua orang manusia wajib mengikuti Nabi Muhammad SAW, mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti hadis Nabi SAW, masuk ke dalam agama Islam. Beliau menyatakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah orang-orang umat yang tidaklah seseorang pun, siapapun dia, baik Yahudi ataupun Nasrani ataupun siapapun dia, telah mendengar aku diutus, lalu dia tidak mau beriman kepada agama Islam, Al-Quran dan Sunnah yang aku diutus dengan membawanya, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya apa? Semua manusia wajib mengikuti Al-Quranul Karim. Semua yang termasuk orang yang dulu mengikuti Injil, Taurat, wajib masuk ke dalam Islam mengikuti Al-Quranul Karim. Dan kita
umat Islam, nanti akan kita rinci, umat Islam mengimani tadi Rasul-Rasul yang diutus sebelumnya. Kita beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Kita beriman kepada Taurat, kita beriman kepada Injil. Iman secara mutlak. Tapi yang kita jalankan adalah Al-Qur'anul Karim. Maka tadi kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa rusulihi. Ya. Bahkan kita tidak boleh membeda-bedakan. La nufarriqu baina ahadim min rusulihi. Kita nih umat Islam tidak boleh membeda-bedakan satu rasul dengan rasul yang lainnya. Artinya tidak boleh umat Islam mengatakan saya hanya beriman kepada Nabi Muhammad dan saya tidak beriman kepada Nabi Isa. Saya tidak meyakini Nabi Isa itu sebagai rasul. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Bahkan ketika seorang mengatakan saya tidak beriman bahwa Nabi Nuh itu bukan rasul, bukan nabi, maka dia kufur. Mengingkari satu nabi, satu rasul, berarti dia mengingkari seluruh para nabi. Makanya Allah berfirman ketika umatnya Nabi Nuh tidak mau mengimani Nabi Nuh, maka Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah kufur, enggak mau beriman kepada Nabi Nuh. Itu artinya mereka mendustakan seluruh nabi dan rasul. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita beriman, maka kita imani semuanya. Imani nabi-nabi yang ada, bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengimani kitab-kitab suci yang ada, bahwa kitab-kitab itu adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi umat-umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW dan semua yang hidup di saat Nabi Muhammad SAW diutus, maka wajib mengikuti Al-Quran. Itu keimanan kita, ya. Dan kita dalam menjalankan agama Islam ini punya dua prinsip, Pak. Wa qalu sami'na wa ata'na. Kita mendengarkan dan kita taat. Kita mendengarkan apa yang disampaikan dari ayat-ayat ini dan apa yang disampaikan dari hadis-hadis itu, ya, dan kita taati itu. Kalau berkaitan dengan keimanan, maka kita wajib meyakininya. Kalau berkaitan dengan perbuatan, kita wajib mengikutinya. Nah, ini dasar yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslimah, siapapun dan dimanapun. Ya, makanya permasalahan akidah ini, permasalahan keimanan ini untuk semuanya, Pak. Semua, baik Anda yang di Indonesia ataupun di Malaysia, di Australia, di Amerika, di Saudi, di Irak, di Iran, di Palestina, semuanya mengimani dengan keyakinan yang sama tentang rukun iman ini. Maka ini sangat penting untuk kita pelajari. Nah, kalau kita sebutkan tadi 3 ayat yang kita sebutkan tadi, Bapak-bapak, itu masih berkaitan dengan iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada para rasul, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari akhir. Nah, khusus iman kepada takdir itu di surat Al-Qamar ayat 49. Jadi kalau ditanya, loh mana kok di ayat misalnya Al-Baqarah tadi kok nggak disebutkan iman kepada takdir? Nah, jawabannya di ayat yang lain, yaitu surat Al-Qamar ayat ke-49. Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu itu dengan takdirnya. Dan takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Semua kejadian di alam semesta ini sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Nah, untuk rincian takdirnya insya Allah di pertemuan yang nggak tahu kapan, masih jauh. Cuman intinya semua yang terjadi di alam semesta ini, Pak, baik itu musibah ataupun kesenangan, kebahagiaan ataupun kesedihan, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisi-kisinya kita sebutkan. Allah berfirman dalam surat dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid, kalau tepatnya kita buka dulu Al-Qur'annya. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surat Al-Hadid ayat 22.
sampai ayat 23. Al-Hadid ayat 22 sampai ayat 23. Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, ma asaba min musibah. Jadi musibah apa saja yang menimpa fil ardi, baik menimpa di bumi ini, wala fi anfusikum, tidak pula menimpa di diri kalian. Kan ada musibah menimpa di bumi, misalnya apa Pak? Gempa, kemudian apa? Gunung meletus, tsunami, dan seterusnya. Atau hujan panas terik. Ya sekarang ini nggak hujan-hujan. Ini termasuk apa? Musibah. Apapun yang menimpa kita, baik yang baik ataupun yang buruk. Terik matahari yang sangat menyengat, itu semuanya musibah yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Wala fi anfusikum, demikian pula yang menimpa kalian, sakit, ya kan? Atau kondisi ekonomi susah, atau kebakaran, ataupun apapun, atau kecopetan. Nah, itu termasuk apa? Musibah yang menimpa kita. Itu semuanya apa? Illa fi kitab. Tidaklah itu semua terjadi kecuali sudah ditulis di kitab Lauhul Mahfuz, kitab catatan takdir. Min qabli an nabraha, sebelum itu terjadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan semua itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi kita mengetahui iman dan kepada takdir itu untuk apa Pak? Lihat di ayat berikutnya, ayat ke-23 surat Al-Hadid. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kalian tidak putus asa, ya, sedih karena tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Nah, kalau di sini terjemahnya apa nih? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu. Anda misalnya punya proyek, buat proyek, kerjaan dan seterusnya, sudah dirancang, planningnya sudah Masya Allah, A sampai Z sudah dicanning, sudah dijalankan, nggak jadi, gagal, bangkrut bahkan. Ya, berarti kan Anda luput dari mendapatkan apa? Keuntungan. Ya, dengan meyakini bahwa itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmah di belakangnya, maka kita apa? Tidak akan putus asa, tidak akan bersedih hati. Sudah. Jadi qadarullah sudah. Qadarullah wa masya'a fa'ala. Atau kejadian-kejadian yang lainnya, Anda silakan sebutkan apapun itu. Ketika terjadi musibah, misalnya ada orang sakit, saudara kita sakit, lalu kita bawa ke rumah sakit, ya, mestinya ke rumah sakit A, ternyata malah nggak dapat rekomendasi ke sana, hanya dapatnya rumah sakit apa? B. Dan qadarullah nggak terselamatkan dan mati, meninggal. Maka ingat, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan meyakini itu kita lebih terima, hati kita lebih menerima. Bayangkan kalau orang nggak tahu takdir, nggak beriman kepada takdir, dia akan apa? Maki-maki, ya, dia akan marah-marah dan seterusnya. Dia akan mungkin mukul-mukul dia, niyahah, meratap dan seterusnya. Yang tangisan itu, ratapan itu, marahnya dia itu tidak bisa merubah takdir yang telah terjadi. Sudah terjadi, kenapa? Ya, maka Allah mengatakan likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Hari itu biar kalian itu tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum. Dan sebaliknya, kalau kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan apa namanya yang kita inginkan, biar kita tidak terlalu bangga dengan itu. Biar kita tidak terlalu apa? Sombong. Ya kadang misalnya tadi masalah proyek disuruhnya jadi berdil dan sesuai yang diinginkan, bahkan lebih, keuntungannya berlipat-lipat, akhirnya sombong, ya kan, karena saya ini misalnya gitu, sombong, padahal itu semua tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memudahkan itu semua. Maka orang muslim itu dia nggak terlalu bersedih hati ketika musibah, tapi juga tidak terlalu apa? Sombong ketika mendapatkan kenikmatan. Allah mengakhiri ayat itu dengan apa? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak suka kepada orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu dibangga karena prestasi yang dia lakukan, dia mengatakan ini dari saya ini. Seperti Qarun. Pak Qarun itu kenapa dia dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia bisnis,
dia sukses, bahkan kekayaannya itu luar biasa. Allah menyatakan apa? Saking banyaknya kekayaan dia, Allah tidak mengatakan emasnya itu kalau diangkat sama 10 orang itu nggak kuat. Bukan emasnya Pak, tapi kuncinya, kunci gudangnya Pak. Bayangkan aja Pak, berarti gudangnya berapa itu kira-kira? Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwati minhum. Ya, bahkan saking banyaknya hartanya, simpanan berliannya, hartanya dia itu orang-orang yang kuat, keker-keker, laki-laki keker-keker 10 atau berapa, ngangkat semua kuncinya, kunci dikumpulkan cuma diangkat itu nggak kuat Pak mereka. Berarti berapa itu kuncinya Pak? Bapak punya kunci rumah segini kan, berapa gram itu Pak? Ini kalikan 10 orang kuat-kuat nggak bisa ngangkat, itu berapa berarti kuncinya? Itu baru kuncinya, belum gudangnya. Nah, gudangnya kalau semasjid ini luar biasa, berarti kaya sekali. Tapi dia mengatakan apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa kaya seperti ini karena ilmu saya ini. Saya pintar. Akhirnya Allah binasakan dia. Kenapa? Sombong. Dan Allah nggak suka dengan orang sombong. Qarun bisa kaya seperti itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan dia untuk bisa seperti itu. Nah, jadi itulah kehidupan orang Islam itu. Kalau kita nanti mempelajari akidah yang benar, mempelajari tentang iman, rukun iman dengan mantap dan kita yakini dengan benar, insya Allah Pak, hidup kita itu bahagia. Ketika dapat musibah, ya sudah, itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh sedih Pak, misalnya anak kita meninggal. Nabi Muhammad SAW pernah meninggal anaknya, siapa namanya? Ibrahim. Anaknya meninggal saat kecil. Beliau sedih, meneteskan air mata. Beliau sedih, menangis. Ada para sahabat lihat Nabi SAW sedih, para sahabat mengatakan, apa ini ya Rasulullah? Kok Anda sedih? Ya, maka Rasulullah mengatakan, innal qalba la yahzan, atau innal aina la tadma' wa innal qalba la yahzan. Sesungguhnya memang mata air ini mengalir. Saya meneteskan air mata. Air mata bukan mata air ya. Air mata ini mengalir. Mata ini meneteskan air matanya. Ya. Wa innal qalba la yahzan, hati saya juga sedih kehilangan seorang anak. Tapi wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kami tidak akan mengatakan kecuali yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kami. Itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semuanya milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini Pak, iman yang membuat orang itu kuat itu iman. Dia menghadapi apapun santai. Dia nggak takut kepada siapapun. Kenapa? Allah yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa. Kalau ada orang yang mengancam kita, sekuat apapun dia, Allah maha kuat. Sebesar apapun kekuatan dia, Allahu Akbar, Allah maha besar. Nah, itulah keimanan orang Islam itu Pak. Makanya orang Islam itu nggak ada takutnya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita latih, perlu kita dalami lagi keimanan ini agar Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menjadi orang iman yang sejati. Dan ini yang kita harapkan dari kajian-kajian yang kita adakan ini. Taib. Itu berkaitan dengan ayat-ayatnya. Nah, hadisnya terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Ini hadis panjang yang banyak hikmah yang bisa kita petik. Oh, sudah selesai. Taib, terakhir. Hadisnya dalam Sahih Muslim, di mana saat itu malaikat Jibril, nah gini Pak, ini masalah iman Pak. Malaikat Jibril menyamar menjadi seorang laki-laki yang bersih, ya, yang tidak kotor, bajunya putih bersih, rambutnya hitam bersih lah, padahal saat itu berada di dalam apa? Berada di padang pasir, yang kalau orang melakukan perjalanan jauh mestinya apa? Berdebu. Umar mengatakan, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, bermajlis bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seseorang, ya, yang bajunya putih bersih, nggak kotor, nggak kena debu, rambutnya hitam pekat, ya, bersih. Kami tidak melihat adanya tanda-tanda dia melakukan perjalanan jauh.
ya. Tapi kalau dia dibilang warga sekitar juga kami nggak kenal sama sekali, nggak ada yang kenal gitu. Kan kalau nggak melakukan perjalanan jauh mungkin dia tetangga sini ya, tapi nggak, jadi aneh gitu, nggak ada yang kenal. Lalu orang itu datang kepada Nabi Muhammad SAW, menemui Nabi Muhammad SAW. Dengan sopannya beliau duduk di depan Nabi Muhammad SAW, yang mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya tentang iman. Akhbirni 'anil iman. Wahai Nabi Muhammad, beritahukan kepada aku tentang iman itu apa? Apa yang dimaksud iman? Maka Rasulullah SAW bersabda, al-imanu atau antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ketika engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman juga kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itu iman. Kemudian orang tadi mengatakan, sadaqta, betul engkau. Lah, Umar kaget loh. Loh, ini tanya tapi habis dijawab malah mengatakan apa? Anda betul ya Rasulullah. Loh, berarti sudah tahu sebelumnya atau tidak? Berarti sudah tahu. Lalu orang tersebut tanya lagi, fa akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, anta syahada alla ilaha illallah. Engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, Anda menjalankan salat. Wa tu'tiyaz zakah, Anda membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, Anda berpuasa Ramadan. Wa tahujjal bait, Anda haji ke Ka'bah. In istata'ta ilaihi sabila, jika Anda mampu untuk melaksanakan hal itu. Berarti ini rukun iman yang berapa, Pak? Rukun iman. Berarti ini rukun Islam. Ada berapa tadi? 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian orang tersebut tanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Beritahu kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu hendaknya engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau Anda tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah itu Maha melihat Anda. Artinya, ketika kita beribadah itu betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah mengawasi kita. Sehingga salat kita betul-betul apa? Bagus, tumakninah. Ketika kita keluar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengawasi kita. Itu ihsan, Pak. Jadi dimanapun kita berada, kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihsan. Kemudian orang tersebut mengatakan, betul engkau. Lalu tanya lagi, fa akhbirni 'anis sa'ah. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Kapan terjadi kiamat? Maka Rasulullah mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak tahu, lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Nabi Muhammad dan juga Anda wahai yang datang yang bertanya tidak tahu sama sekali. Karena yang tahu kiamat hanya siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang tersebut bertanya, fa akhbirni 'an amaratiha. Kalau gitu beritahu tentang tanda-tanda kiamat itu apa saja. Maka Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tanda-tanda kiamat itu diantaranya adalah antalidal ammatu rabbataha, yaitu ketika seorang ibu melahirkan tuannya. Ya, ini banyak maknanya, diantaranya yaitu terjadi durhaka, anak durhaka kepada orang tuanya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa bukan, maksudnya adalah nanti terjadi peperangan sehingga akan ada akan terjadi tawanan. Ya, di antara tawanannya itu adalah tawanan itu di hubungan badan dengan pemiliknya. Perempuan itu dinikahi sama tuannya karena tawanan tersebut, ya, milkul yamin. Maka lalu dia melahirkan anak itu sebagai tuannya, sebagai ibunya sendiri. Seperti itu kurang lebih. Kemudian wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat juga Anda bisa melihat bahwa orang-orang yang dulunya adalah penggembala kambing, yang orang-orang miskin penggembala kambing, bahkan nggak punya baju yang banyak, nggak punya sandal pula,
tapi nanti mereka bisa membuat bangunan-bangunan yang tinggi, bahkan mereka berupaya memiliki bangunan tinggi. Dan ini tanda-tanda hari kiamat, munculnya bangunan-bangunan yang menjulang ke langit. Nah, ini tanda-tanda kiamat. Nah, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yang poin kita adalah di rukun iman tadi. Jadi hadis ini lengkap Pak ya. Rukun iman dijelaskan, Islam dijelaskan, ihsan dijelaskan, kiamat kapan terjadi nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jelaskan pula tanda-tandanya juga dijelaskan. Nah, setelah itu terjadi kejadian itu, maka orang tadi pulang, pergi. Umar radhiyallahu anhu heran. Dan Rasulullah SAW berkata, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu nggak tadi yang bertanya tadi siapa? Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasulullah SAW bersabda, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang menyamar sebagai siapa? Manusia. Maka ini kita yakini, hadisnya sahih, bahwa malaikat bisa menyamar sebagai manusia sesuai yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini malaikat Jibril bisa merubah dirinya menjadi manusia. Dan malaikat Jibril tadi datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Jadi agama itu ada rukun iman, rukun Islam, dan juga ada ihsan dan lain sebagainya. Ya, itulah keyakinan yang harus kita yakini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kita akan perdalam tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pertemuan kita kelak. Ini ada pertanyaan, siapa yang tahu hal gaib? Kapan kita boleh percaya cerita gaib dan dari kisah-kisah yang kita dengar dari ulama? Ya, tidak ada yang tahu hal yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, memang ada beberapa kabar gaib yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi, tanda-tanda kiamat, nanti akan terjadi peperangan, akan terjadi tawanan sehingga ibu melahirkan tuannya. Atau akan nanti di hari kiamat, menjelang hari kiamat akan ada Dajjal, akan ada Imam Mahdi, akan ada pertempuran Ya'juj dan Ma'juj, atau akan ada Ya'juj dan Ma'juj. Itu kan dari mana kita tahu? Dari Al-Quran ataupun dari hadis. Sehingga para ulama pun demikian. Ketika para ulama menjelaskan tentang hal cerita-cerita gaib, itu berdasarkan dari wahyu dari Al-Quran ataupun hadis yang mereka ketahui. Adapun kisah-kisah yang beredar di masyarakat, ya tinggal kita cek ada nggak dalilnya atau tidak. Tentang ruh manusia habis meninggal kemana, kan gitu, gentayangan atau jadi pocong atau gimana. Nah itu kan keimanan itu harus kita cek lagi. Cek lagi kebenarannya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi simpelnya tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada yang tahu gaib kecuali yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada beliau. Para ulama juga tahu demikian. Tahu ini terjadi itu dari mana? Dari wahyu Al-Quran dan hadis. Ya. Taib. Apa yang harus dilakukan agar di dalam perjalanan hidup tidak lupa dengan tujuan hidup di saat datang banyaknya cobaan hidup? Ya. Ya, di antaranya tipsnya adalah hendaknya kita sering berkumpul dengan orang-orang soleh. Kita sering ke masjid, ikut hadir kajian, biar apa? Diingatkan. Baik diingatkan sama ustadznya atau sama teman. Biar tujuan hidup itu kita bisa selalu ingat. Karena memang demikian Pak, kadang kita lalai, ya. Kita lalai akan tujuan hidup. Ya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sadar bahwa tujuan hidup kita ibadah, ya, kita yakini bahwa semuanya yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah dalam agama Islam ini semua ibadah, ya. Bukan berarti kita tidak boleh bekerja. Kerja itu ibadah atau bukan Pak? Kalau kita itu hal mubah boleh. Tapi kalau kita niatkan itu untuk menafkahi keluarga, jadilah ibadah. Semua aktivitas yang baik itu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal niat kita gimana. Makanya ini yang membedakan antara orang Islam dan orang kafir. Orang Islam kalau bekerja sama-sama dalam satu perusahaan yang sama,
ya kan? Tapi orang Islam niatnya berbeda. Orang Islam ini saya bekerja karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan memang kewajiban saya menjalankan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, saya mencari nafkah. Dan nafkah ini saya niatkan untuk biar anak-anak saya memakan makanan yang halal. Sehingga orang Islam beda dengan orang kafir. Orang kafir kerja ya sesuai dengan keinginan mereka saja, dan mereka tidak pandang bulu antara yang halal dan yang haram. Dalam berdagang, umat Islam itu tetap dagang. Orang kafir dagang, orang Islam juga dagang. Tapi orang kafir sembarangan aja, halal di riba, dihantam semuanya. Yang penting untung bagi mereka. Mau nipu, mau curang. Tapi orang Islam tidak. Orang Islam menjalankan dagang itu betul-betul lillahi ta'ala, niatnya ibadah tadi, menafkahi yang halal untuk keluarganya, dan dia akan pilih-pilih tuh, ini halal, ini haram, dia cari yang halal, yang haram dia tinggalkan. Dan waktunya pun dia atur dengan baik, sehingga tidak akan melalaikan dia dari sholat, tidak melalaikan dia dari berzikir kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bekerja keras untuk mencari nafkah, ya, berdagang, yang dengan dagangan itu mereka tidak lalai dari sholat. Tetap sholat lebih utama. Allah berfirman dalam surat An-Nur, ya, Rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna rabbahum yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang-orang itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdagang, mereka bertransaksi jual beli, tapi dagangan mereka, transaksi jual beli mereka, usaha mereka itu tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah, tidak melalaikan mereka dari melaksanakan sholat, tidak melalaikan mereka dari membayar zakat. Jadi tetap mereka dagang, berusaha, bekerja, tapi ketika waktu sholat langsung dia menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu dan melaksanakan sholat sesuai yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Sudah, ini 2 Jo. Ada lagi? Kemana tadi? Qadarullah pergi. Terakhir mana? Oh ini, Afan. Bagaimana mengingatkan hal yang baik kepada keluarga atau teman dekat dengan sesuai tuntunan sunnah Nabi. Yang mengingatkannya sekarang banyak hal, ya. Bisa pakai broadcast, di grup keluarga, atau dengan kita ngobrol biasa sambil makan, sambil ngingetin, atau dengan cara contoh misalnya kita mau mengingatkan saudara kita biar pakai kerudung ketika keluar, ya kan? Ingatkan secara lisan, Kak, pakai jilbab gitu. Tapi juga jangan cuma ngomong doang, Pak, ya. Belikan jilbab, hadiah. Ini ada hadiah buat kakak nih, jilbab yang sesuai ukuran dia, pakaiannya sesuai. Nah, dengan itu insya Allah lebih mudah. Seperti itulah cara-caranya, demikian. Nasihat yang baik, yang jelas amar ma'ruf nahi mungkar itu kita jalankan dengan cara yang baik, biar hasilnya pun menjadi baik. Bagaimana tanggung jawab kita terhadap orang yang belum mengenal agama sedang mereka tidak faham? Ya, tanggung jawab kita pertama untuk diri kita sendiri. Kita perbaiki diri kita sendiri, pahamkan diri kita kepada agama ini. Kemudian kalau itu setelah itu beres, kepada orang yang kita punya kewenangan di situ, yaitu keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Kita nasihati mereka dengan baik, ajarkan mereka sedikit demi sedikit, ajak mereka untuk ke kajian dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau sudah mulai masuknya ke lingkungan masyarakat, kan sudah bukan wewenang kita. Kecuali kalau kita sebagai RT, sebagai RW, sebagai lurah, camat ataupun presiden, itu baru bisa membuat peraturan-peraturan agar mereka kenal agama. Dibuatlah kajian-kajian atau dibuatlah pertemuan-pertemuan masyarakat, ada tausiahnya. Atau kalau terjadi kemungkaran, mereka misalnya ada minum khamr, judi dan sebagainya, kan tinggal peraturan aja RT-nya yang tegasin. Seperti itu, sesuai kewenangan masing-masing. Tapi yang terpenting itu keluarga kita. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Yang terpenting kita dulu, keluarga kita. Adapun masyarakat
Ya kalau kita bisa nasihati, ngobrol dengan baik, ya itu lebih baik. Tapi kalau yang punya kewenangan itu lebih leluasa. Ya, punya RT, punya RW mungkin lebih bebas untuk menasihati mereka. Karena sebagai pemimpin dan didengar. Nah, tapi kalau sama teman bisa, sama teman kan tinggal ngobrol aja. Diajak ngobrol. Nah, gini kalau bisa ayo ikut yuk, ya, sholat di sini, ayo ikut. Misalnya lagi main, lagi ada pertemuan, waktunya sholat, ajak aja mereka sholat. Ayo sholat dulu ya, gitu. Nah, memang berat Pak ya. Berat. Ini butuh mental ini. Apalagi kalau sudah perkaranya bukan mengajak kepada kebaikan, tapi melarang dari hal yang buruk. Ini anak misalnya biasa minum-minum air keras atau narkoba, kita larang, itu biasanya mereka lebih kencang daripada kita. Kita pelan, dia teriak-teriak. Nah, itu harus butuh kesabaran. Makanya Allah berfirman apa? Aqimis salata ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat, kemudian perintahkan yang baik, ya. Kemudian laranglah dari yang buruk-buruk dan sabarlah menghadapi apa yang menimpamu. Dicela lagi di ini, sabar. Yang penting kita tugasnya menyampaikan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.